Kalau bicara tentang pemilu 2024 itu memang di luar prediksi dan analisa kita. Oke. Perbedaan yang paling kentara di antara Jawa dan luar Jawa apa? Hanya untuk menentukan nomor urut saja. Ya, ada partai yang kemudian melakukan sumbangan seluruh caleg kami. Ya kita nyoba yang baru saja Pak Ketua. Ini ada Bu Risma. Apalagi kami punya sejarah di Pilpres itu kan bersama PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Mili semuanya? Ketemu lagi sama saya Dedi Irawan di program Banyu Mili. Sulit gak ketemu ya, apa kabar ya? Sehat-sehat ya ini. Dia gak sehat ini. Apa keuangan gak sehat tadi? Tak duit-duit plus. Ya, kawan Mili semuanya seperti biasa kalau sudah Banyu Mili muncul, ini artinya kita mendekati masa-masa pesta demokrasi lagi nih, ya kan? Setelah lama kita nggak ketemu, nah sekarang ini mendekati kita akan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah. Di Surabaya akan memilih wali kota barunya, untuk Provinsi Jawa Timur juga akan memilih gubernur barunya. Dan untuk membahas menuju pesta demokrasi ini, kita akan melihat bagaimana arah langkah kebijakan atau yang menjadi keputusan salah satu partai politik ini. Di samping saya sudah hadir Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Bapak Yunianto Wahyudi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Sehat, Dedi, Pak? terima kasih. Kabarnya Pak Yunianto Wahyudi ini sapaan akrabnya adalah Mas Teng, betul ya? Betul. Saya mau izin panggilnya Cak Teng, boleh? Boleh Mas Cak Dedi. Teng, biar lebih Siap. akrab Cak Tengnya. Kabarnya sehat Cak Teng hari ini? Alhamdulillah Mas Dedi. Kabar kawan-kawan di Hanura Jawa Timur? Alhamdulillah tetap semangat. Tetap semangat, solid Tetap begitu semangat, ya. solid. Nah, kita baru saja melewati pesta demokrasi Betul. pileg yang kemarin. Perolehan yang sudah dicapai oleh Hanura Jawa Timur sendiri, apakah ini memang sesuai dengan target atau berbeda jauh, atau ada perubahan politik yang cukup besar terjadi di masyarakat kita pada pemilihan legislatif awal tahun kemarin? Cateng, bagaimana? Ya, jadi sahabat Banyu Mili, Mas Dedi, saya terima kasih diundang di Banyu Mili karena ini bagian dari saya bersahabat dengan teman-teman semuanya. Siap. Kalau bicara tentang pemilu 2024 kemarin, Mas, itu memang di luar prediksi dan analisa kita. Ya. Oke. Karena hasil dari 2024 itu kami yang sebelumnya memiliki 1 kursi di provinsi itu hilang. Ya. Kami yang sebelumnya memiliki 46 kursi di kabupaten kota itu menyisakan 27 kursi. Turun. Ya. Dan di hampir semuanya khususnya di Jawa itu kita memiliki problem yang sama. Oke, apa itu problemnya? Suaranya kita turun Suara semua. Oke. Justru berbanding terbalik dengan Hanura ini di Kalimantan, di NTT, di Maluku Tengah, di Papua yang dari Papua Induk kemudian pecah jadi 4, kemudian Papua Barat pecah jadi 2 itu justru dari pertarungan di tingkat provinsi yang hanya 25 kursi kita bisa dapat 5, kita dapat 3. Kan itu. Nah, memang konstelasi politik kan jauh berbeda antara luar Jawa dengan Jawa. Apalagi mungkin saja signifikansinya adalah kaitan dengan Pilpres misalnya. Perbedaan yang paling kentara di antara Jawa dan luar Jawa apa, Cak Teng? Karena Jawa ini kan menyumbang 64% dari jumlah nasional ya. Sehingga tentu orang menguasai Jawa dan dengan 10, dengan 15 kursi, maknanya itu kan jauh berbeda dengan ketika kita menguasai 5 kursi di luar Jawa kan gitu. Sehingga posisinya pertarungan battleground-nya pertarungan politik di Indonesia itu tentu di Jawa. Kan? Sehingga tetapi bahwa kami sudah mengevaluasi kenapa kami kemudian gagal ya dalam tanda petik bicara tentang target, kemudian dari hasil itu kita sudah koreksi, memang salah satunya di faktor eksternal yang paling kuat. Faktor eksternal yaitu? Faktor eksternal. Jadi ditangkap oleh teman-teman Hanura apa itu? Salah satunya adalah kekuatan pemodal. Dan politik 2024 Mas, modal. Betul. Tingkat money politiknya luar biasa. Kan ada Bawaslu, Cak Teng.
kami ini di bawah, Mas. Itu bahwa kemudian orang-orang sudah cukup vulgar tahun 2024. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya, tidak lagi sembunyi. Bahkan kemudian di salah satu desa ya di sebuah kabupaten di Jawa Timur itu, ketika saya turun, kemudian ketemu karena kadesnya ini kawan saya gitu ya. Kemudian nyampaikan, ini provinsi kosong, Mas. Kan? Kalau mau 25 ribuan. Kalau mau 30 ribuan. Itu yang mengatakan itu adalah kades. Ya. Dan ini tidak hanya kemudian saya bertemu berdua ya. Ya. Ini di 5-6 orang di warkop yang kemudian kita ngopi-ngopi. Padahal saya kan tidak punya pretensi untuk kemudian bicara suara karena bagi kita sudah jalan, kita sudah mapping, tapi begitu di penghujung kemudian ada tawaran seperti itu. Bagi kami politisi, lah ini kan menarik ketika bicara saya nggak perlu ketemu orangnya, ya cukup dikoordinir dan itu ternyata kan tidak hanya saya. Cukup dikoordinir di masa-masa hijau. Betul. Artinya selama perjalanan panjang kita melaksanakan pemilihan langsung di tahun 2004 ini menurut Anda yang paling jorok, paling brutal. Paling brutal. Bahasanya. Boleh dicek ke semua politisi, semua partai ya. Dan politik 2024 itu paling brutal dan pengawasan dari pengawas pemilu itu hampir-hampir tidak ada. Ya, yang terjadi. Jadi memang perang bebas. Saya mengistilahkan begini Mas Dedi. Jadi 2019 kita juga ikut kontestasi ya dalam pemilu. Ibaratnya kan begini, kita ngasih transport misalnya. Kita ngasih transport. Ini terserah ya kategorinya orang money politik atau transport itu. Satu orang misalnya 50.000. Karena tidak diungkit dengan transport itu, maka orang tidak datang ke TPS. Kan itu. Ketika kemudian muncul tawaran baru, 100.000 misalnya, 2019 itu Mas, itu orangnya datang ke saya. Mas, mohon maaf karena keluarga saya ini terlanjur menerima yang 100.000. Maka yang 50 saya kembalikan. Etikanya itu masih ada. 2024 Mas, 4-5 caleg turun, ya, dan semuanya ngasih, semuanya diterima. Dan tidak ada lagi bahasa, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Nggak ada sudah. Karena begitu dia melakukan tugasnya nyoblos, habis itu liburan Mas. Ya, ada satu keluarga Mas Dedi, itu bisa terima 1,5 juta loh. Hanya dari satu hari itu. Bukan belum 1 hari Mas. Jam 9 dia nyoblos, habis dia pergi jalan-jalan dengan keluarganya coba. Kan luar biasa. Artinya memang beberapa kali pemilihan kita tidak lebih dewasa dalam berdemokrasi ya. Iya, dan bagi saya sebagai ketua partai politik juga memang ibaratnya dalam tanda petik kan gagal melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kan itu. Makanya ketika kemudian money politik meningkat, ya kemudian anggota dewan banyak yang terjerat di urusan hukum misalnya, ya memang kemudian kan politik kompensasi yang terjadi. Anda sudah menyerahkan mandat mewakili kepada saya, kemudian saya mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, maka nggak salah dong ketika kemudian dalam proyek Jasmas, APBD, kemudian saya melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian menghasilkan. Nah, ini juga satu kutipan yang bisa diambil bersama ya, bahwa masyarakat kita ini masih bisa dalam tanda kutip dibeli begitu ya. Betul. Dan itu fakta betul. Kalaupun kemudian para teman-teman sekalian Banyumili memperhatikan atau merasakan, dan saya yakin ini semuanya sepaham bahwa brutalisme politik terjadi tahun 2020. Benar Cak Teng, benar ya. Iya. Nah, kalau berbicara di 2024 kan memang saat ini di provinsi tidak lolos parliamentary threshold begitu ya Cak Teng ya. Artinya memang ini murni karena faktor itu tadi saja ataukah memang ada jurus lain yang tidak terbukti efektif begitu membawa Hanura lolos ke provinsi? Ya, kami juga tidak seluruh caleg kami ini petarung. Kan begitu ya, tidak seluruh caleg kami petarung. Karena kami bagian dari sebuah sistem yang di partai itu kami kan lebih menghormati kader. Ya, maka seluruh pengurus partai punya kewajiban untuk menjadi caleg. Karena mereka adalah faktor perekatnya. Karena apa? Day-to-day mereka yang mengurusi partai. Kan itu kan? Sehingga hanya sebagian kecil aja caleg kami ini orang dari luar yang baru masuk. Kan itu kan? Tetapi kemudian di partai lain ini kan diminati oleh banyak orang.
mungkin kami kurang menawarkan sebuah program yang kemudian menarik ya. Karena partai lain misalnya beberapa partai kan bisa menarik pengusaha masuk, bisa menarik. Tapi kemudian efeknya apa? Efeknya pengurus partainya kan kalah. Ya. Kalah dalam kontestasi internal di partainya. Partainya dapat kursi, tapi yang terpilih ini kan orang baru yang masuk. Kader baru. Bukan pengurus. Yang dia hanya dapat KTA ketika melakukan proses pendaftaran sebagai caleg. Kalau itu kan wajib, Mas. Ya. Kan? Orang menjadi caleg pasti punya KTA. Kan itu. Jadi kalau hari ini banyak orang yang pegang, enggak, saya enggak jadi apa-apa. Enggak mungkin. Dia pasti punya KTA ketika menjadi caleg partai tertentu itu. Nah, faktanya kemudian pengurus kemudian tidak terpilih. Apakah kemudian faktanya dia orang baru kemudian masuk, kemudian mau mengurusi lagi? Kan hampir pasti tidak. Artinya memang saat ini adalah banyak pemenang di dalam pemilihan kemarin itu adalah yang bermodal besar, yang belum tentu dia sudah mengakar kuat di partainya, menjiwai apa yang menjadi nilai-nilai partai tersebut, begitu. Dan ini sebenarnya menjadi keresahan di hampir semua partai. Karena apa? Pengurus partai yang dia backgroundnya aktivis, ya, yang dia mengelola partai dengan cara-cara yang demokratis, dia melakukan pendidikan politik. Ya ujung-ujungnya kita bisa hitung, Mas. Kemampuan aktivis itu kan kemampuan meyakinkan aja. Ya, memberikan keyakinan kepada pemilih ya bahwa saya punya program, saya punya ide. Ketika saya diberikan amanah, maka saya akan melakukan A, B, C, D dan yang lain. Kan tanpa embel-embel. Ya. Tapi kalau yang lainnya saya turun udahlah peduli amat. Ya, yang penting sama nanti coblos saya ini kompensasinya. Kalau melihat pileg kemarin seperti ini, kita masih bisa optimis nggak Pak ini nanti pileg 2009 masih terjadi hal serupa atau lebih brutal lagi? Gitu? Ya semoga ya Mas. Karena saya ini kan selalu meyakini bahwa di politik atau di manapun itu kan teori siklus. Dan pada titik tertentu ketika yang tadi kita sepakati misalnya brutalisme politik tahun 2024, ya semoga aja ini kan sudah melandai di tahun 2029 misalnya. Ya, sehingga apa? Ada kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa saya memilih partai, saya memilih orang, itu adalah yang saya tahu betul karakternya. Saya tahu betul bagaimana jejak langkah dia. Saya tahu betul bagaimana komitmennya ketika mewakili amanah kami. Kan itu, tidak lagi kemudian melepas hanya gara-gara 100.000, hanya gara-gara 50.000. Yang kemudian faktanya ketika dia menjabat selama satu periode itu, ya maka orang-orang ini berurusan dengan hukum. Nah, ini kan eman sebenarnya. Ini membuka kesadaran. Nah semoga Banyumili ini bisa menjadi faktor pengantar kepada publik, dan bahwa 2009 masyarakat harus mulai berubah dong pendidikan politik dan pencerahannya kan. Jangan cuma mau dibeli masa depan 5 tahun ke depannya hanya dengan satu lembar amplop saja di hari itu, begitu ya. Betul. Cateng ya. Betul. Nah Cateng, kalau melihat ini strategi yang dipakai oleh beberapa partai gitu, dengan mendatangkan kader-kader baru yang bermodal besar, apakah ini nanti juga tidak akan berubah ke arah sana untuk di 2009 nanti Hanura sendiri? Enggak, kami ini kan tetap komit ya. Sampai hari ini Pak Ketua Umum kami, Pak Osman Sabta itu selalu menekankan kepada kami ini bicara tentang politik hati nurani. Politik hati nurani. Ya kan? Siap. Karena apa? Karena dengan kesadaran, dengan hati nurani, pada titik tertentu pasti politik Indonesia pasti lebih baik. Dan kami merekrut anggota-anggota baru, iya. Tetapi bahwa kami kemudian melakukan proses kaderisasi dan pendidikan politik kepada mereka, bahwa kalau Anda ini bersama Partai Hanura, maka ini. Ya, platform kami ini, konsekuensinya kami ini. Kan begitu. Kami tidak pernah misalnya, kami diceritain banyak teman-teman, hanya untuk menentukan nomor urut saja. Ya, ada partai yang kemudian melakukan sumbangan. Mahar politik. Kan begitu ya? Jadi ada yang misalnya 100 juta, ada yang 200 juta. Di kami ini clear. Ya? Tidak ada mahar politik. Tidak ada sama sekali orang yang mau masuk, bahkan tes kesehatannya kita support. Berdasarkan apa nomor urut itu yang terjadi di partai? Kami berdasarkan survei dan kami mesti tanyakan pada DPC. Karena begini Mas, jadi menentukan caleg misalnya Dapil Surabaya. Silakan dibimbing juga ya. Terima kasih. Dapil Surabaya misalnya, kami selalu tanya. Karena apa? Ada yang direkom dari DPP, ada yang direkom dari DPD, ada yang direkom dari DPC. Nah, kalau slotnya ini 8 kursi, maka muncul 8 orang. Ya, nah 8 orang ini kita adu sendiri.
Misalnya dia membuat surat pernyataan, kalau pemilu dilaksanakan hari ini, Saman kira-kira dapat suara berapa? Saman kira-kira punya jaringan di mana? Kan orang pasti cerita dong, saya ini orang NU, saya ini orang Muhammadiyah, saya ini punya jaringan A, B, C, D, kan begitu. Nah, dari 8 bikin catatannya, nanti kita cross check mas. Oke. Ya, bener nggak sih ini pengurus NU, bener nggak ini pengurus Muhammadiyah misalnya? Kan? Ada yang pernah nyampaikan itu pengurus kecamatan bro misalnya, bukan pengurus kota. Nah, tentu kan nilainya kan poinnya kan pasti berbeda dengan ketika dia pengurus itu. Artinya memang sistem itu sangat kita ketat buat, penyeleksiannya betul, gitu ya, betul. Ya, nah mungkin karena faktor terlalu ketat itu yang kemudian orang yang pengen menggunakan atau memanfaatkan kereta instan itu kemudian tidak memanfaatkan. Nah, kalau yang terjadi adalah para pebisnis yang dengan modal besar, dengan gampangnya melenggang mendapat kursi begitu. Apakah nanti ketika sudah menduduki kursi itu, otak bisnisnya seketika langsung turn off atau memang itu memang jadi satu cara untuk menjaga bisnisnya begitu dan feeling saya hampir pasti mas ya. Karena apa? Orang ketika masuk ke partai politik tentu feelingnya kan pasti berbeda. Berbeda maksudnya begini, ada yang untuk kemudian mengamankan bisnisnya dia, untuk memperlancar bisnisnya dia. Misalnya dia selama ini dalam usaha transportasi, maka nanti pasti masuk komisinya yang membidangi transportasi. Kan karena apa? Dia langsung berhubungan dengan pengambil kebijakan. Kan begitu? Kalau sebelumnya untuk nambah alat transportasi, ini izinnya A, B, C, D. Ya kalau kemudian ini, ya KKN lagi misalnya. Masa kamu nggak tahu kalau saya ini anggota DPR RI misalnya kan? Nah, itu kan kemudian serta merta saya yakin pengambil kebijakannya, oh ini sudah DPR RI, ini kan harus dikasih privilege, kan? Itu pasti. Ya misalnya pengusaha tambang gitu. Ya tentu nanti maksudnya pasti dengan komisi yang SDM. Itu bisa kita potret kelihatan betul dari fakta yang terjadi indus begitu ya. Nah kalau Anda melihat pengkaderan sendiri di tubuh Hanura saat ini, melihat partai-partai lain memakai cara itu, masih tetap pola yang sama atau? Ya makanya mas, dari evaluasi 2024 itu kan kemudian kita memang sejak dini itu kan pengen berproses lebih, ya kan? Karena apa? Kami melakukan proses pendaftaran caleg itu kan memang kurang lebih 6 bulan sebelum proses pendaftaran, dan itu memang cara instan kan begitu kan. Tetapi kami pengen sejak awal memanfaatkan momentum pilkada ini untuk kemudian membangun sistem agar kemudian orang-orang yang benar-benar terpilih dan komit bersama Partai Hanura nanti sudah mulai kita fokuskan untuk bicara mapping dapil. Dan termasuk setiap bulan harus ketemu DPC, setiap bulan ketemu PAC, sehingga bangunan lebih awal ini kita lakukan begitu ya. Termasuk ketika hari ini misalnya saya milih dapil Surabaya misalnya, maka momentum pilkada kota Surabaya kita manfaatkan agar orang-orang yang memilih di dapil Surabaya itu sejak awal bersama teman-teman DPC dan PAC Surabaya untuk kemudian intent memanfaatkan momentum pilkada ini bersama dengan jejaring Partai Hanura. Oke, terkait dengan pemilihan begitu ya, baru bulan kemarin ya, data yang di Bali terpilih kembali Ketua Umum Partai Hanura begitu. Nah, kalau Anda melihat ini terpilihnya lagi Ketua Umum di Partai Hanura ini, Anda melihat ini memang permintaan dari seluruh kader partai, ataukah ini memang ada satu sinyal bahwa regenerasi kok nggak jalan ya di Partai Hanura ini? Gimana tanggapannya, Cak? Jadi begini Mas Dedi dan teman-teman Banyumil, membangun sebuah partai politik itu kan tidak serta-merta dan mudah, kan begitu. Jadi butuh kos yang luar biasa. Bayangkan kemudian harus membiayai atau bersama-sama kemudian mengelola 38 provinsi dengan segala dinamikanya. Mengurusi kira-kira 500 atau 600 lebih kabupaten kota dengan segala dinamikanya. Dan maka kemudian teman-teman memandang bahwa Pak Oso ini kan baru 1 periode, dan kegagalan 2024 itu bagi kami bukan murni kegagalan Pak Osman Sabta sebagai ketua
DPP, tapi memang karena faktor eksternal yang lebih banyak. Dan ada yang kadang mengevaluasi, ya ini gara-gara rentetan Pilpres misalnya. Ya ada yang bilang sampai Raja Jawa, Mulyono, macam-macam lah misalnya. Yang kemudian terjadi. Makanya kemudian teman-teman Ketua DPD dan Ketua DPC se-Indonesia dan Pak Oso itu sebenarnya sudah tidak boleh sama keluarganya. Karena usia beliaunya sudah 74 tahun, hampir 75 lah sekarang. Dan beliaunya sebenarnya kan sudah cukup kalau bicara tentang kebutuhan hari ini. Ini kan bagian dari beliaunya menyalurkan hobi dan aktualisasi diri aja di partai, kan begitu. Karena beliaunya tidak pernah memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi beliaunya. Dan bahkan bisnisnya itu di luar yang urusan tentang partai dan kebijakan yang lainnya itu. Makanya ketika kemudian teman-teman bersepakat tetap Pak Oso, ya karena memang belum ada yang muncul di Partai Hanura selain Pak Oso. Kan itu. Itu bukan kemudian kita mengevaluasi kegagalan sebuah generasi, tapi Pak Oso komit bahwa saya akan mengantarkan saja. Kan itu. Karena apa? Di luar itu Pak Oso juga menjadi faktor pemersatu. Karena konflik di partai, Mas, itu kalau kemudian langsung masuk ke muda, kecuali Partai Golkar ya, partai yang paling sustainable hari ini. Dan kalau partai yang lainnya itu kemudian ditinggalkan, pasti kemudian tatanannya pasti rusak. Tetapi bahwa hari ini kita akan menyisipi seluruh struktur itu dengan figur-figur anak muda, tentu iya. Ini bagian dari kewajiban yang dijalankan Pak Oso. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke tingkat provinsi begitu, Cak Teng. Kita akan menghadapi ini ke depan adalah pemilihan gubernur dan wali kota ataupun bupati. Nah, peta yang sudah disiapkan oleh Hanura untuk ikut dalam memenangkan paslon dukungannya di baik itu tingkat wali kota, bupati ataupun mungkin gubernur, seperti apa, Cak Teng? Ya, jadi kalau di pilkada gubernur dan wakil gubernur, Partai Hanura di tahun 2024 ini bersama PDIP. Bersama PDIP. Kami mengusung Bu Risma dengan besar, dan begitu kan. Ya, karena kami meyakini ini kan politik itu kan feeling sebenarnya. Dan politik ini feeling, karena Bu Kofifa dengan Mas Emil sudah banyak partai yang ada di situ. Sudah ada 15, sudah ada 15 partai, kemudian dengan segala variabel dan jaringan yang ada, ya. Nah, kami ini kan mengevaluasi perjalanan. Karena kami 2018 itu juga menjadi pengusung Bu Kofifa. Kan begitu kan? Nah, dengan segala dinamikanya, Bu Kofifa sampai hari ini kan bukan kader partai politik. Ya. Sehingga kita mengusung kemudian tidak ada kemanfaatan apapun bagi kami partai politik. Dan ini sebenarnya sama dirasakan oleh semua partai politik. Hanya memang Bu Kofifa ini kan langsung dengan ketua umum masing-masing. Ketua umum di tingkat DPP masing-masing, bukan dengan ketua Jawa Timur. Komunikasinya juga susah. Kan itu. Kalau kami WA misalnya bisa jadi 3-4 hari berikutnya baru terbalas. Kan begitu kan? Komunikasinya. Makanya kemudian setelah kami lakukan proses check sound kepada teman-teman di tingkat kabupaten kota, ya kita nyoba yang baru saja Pak Ketua. Katanya. Ini ada Bu Risma. Apalagi kami punya sejarah di Pilpres itu kan bersama PDIP. Ya, teman-teman merasakan kenyamanan, dialektika yang enak, komunikasi yang nyambung, ya, dengan teman-teman PDIP, maka namanya politik itu kan momentum. Bagi kita kalah menang adalah sebuah perjuangan. Maka ketika kami mencoba baru, tentu dengan hal yang baru kan. Selain faktor kenyamanan bersama partai PDIP begitu, dari figurnya sendiri, menurut Anda apa yang menjadi kelebihan pasangan Risma dan Gus Han ini? Bu Risma ini kalau menurut kita evaluasi, keberhasilan beliaunya menjadi kepala daerah, ya, wali kota Surabaya itu lebih teruji. Kalau kita mau membandingkan dengan Bu Kofifa gitu ya, karena Bu Kofifa selama menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur 1 periode itu masih banyak dong yang kita bisa evaluasi. Contoh misalnya penataan birokrasi. Bu Risma ketika menjadi wali kota, kalau ada orang pensiun menjadi kepala dinas, ya, maka kemudian tidak sampai sebulan penggantinya sudah ada dan definitif. Kan itu. Nah, tapi Bu Kofifa itu ketika orangnya pensiun, ini lawang bisa 6 bulan. Bentuknya PLT.
bentuknya PJ, dan itu kan kejadian pada saat PJ Sekda. Ya. Ada PLT Sekda, ada PJ Sekda, ya. Sampai hari ini yang kemudian baru definitif setelah kurang lebih setahun. Misalnya. Nah, ini kan sangat berpengaruh kepada birokrasi. Birokrasi ini pelayan. Ada sudah terukur begitu. Nah, Ada yang bisa diukur. tentu dari satu contoh saja, itu ada kelebihan Bu Risma. Kan begitu. Tapi kalau dilihat dari potensi kemenangan nih, Cak Teng, yang di kubu lain ada 15 partai, Ya. yang di kubu lain begitu. Ini kan potensi lebih besar kalau Ya. merapat di 15. Bukannya itu lebih menguntungkan ya kalau dari segi daripada cuman berdua aja, Cak Teng. Gimana, Cak Teng? Ya, politik itu kalau saya dengan teman-teman di Hanura itu tidak ngitung untung dan rugi. Tetapi bagaimana kemudian kita bersama-sama berikhtiar dan berjuang. Incumbent itu kan juga tidak sempurna. Tentu punya catatan-catatan yang itu tidak tersampaikan ke publik. Justru dengan kemudian incumbent, dengan segala besarnya dukungan partai, jangan dipikir nggak punya masalah Mas Edi, ya kan? Dengan segala variabel partai yang ada di Bapak, justru bebannya lebih banyak. Ya, tapi kalau kemudian kami berdua, ini kan jauh lebih ramping lagi PKB, misalnya dengan mengusung sendiri, saya kan kemudian terjadi proses dari atas sampai ke bawah ini linear, ibaratnya kan begitu. Dengan masalah yang lebih kecil dalam proses pemenangan. Contoh saja misalnya nanti bicara tentang saksi misalnya, ya tentang saksi, tentang tim pemenangan. Ya kalau di provinsi mungkin terfasilitasi, ya ketua partainya dari orang netral. Tapi nanti di tingkat kabupaten kota rebutan antar partai politik. Saya kan merasa yang bisa lebih besar. Loh, saya ini pertama kali mengeluarkan rekom. Loh, saya ini paling banyak. Itu kakak-kakaknya lebih kenceng ya, Cak ya di situ itu. Dan dinamika itu feeling saya akan terjadi di situ. Ya, kalau di kami ya alhamdulillah karena kami berdua dengan PDIP ya bismillah. Kalau dari figur sosok Gus Han sendiri, yang kan di Pilgub yang lalu kan termasuk tim suksesnya petahana nih. Nah ini apakah menjadi satu keuntungan karena melihat bagaimana plus minus kompetitornya begitu sekarang ada di kubu berseberangan begitu? Ya, saya pada posisi ketika tanggal 28 dikabari bahwa wakil gubernurnya Bu Risma itu adalah Gus Han, saya langsung telepon beliau bahwa ya bismillah untuk kemudian jalan, kan begitu. Tapi saya lihat bahwa Gus Han ini kan salah satu peramu, ya peramu. Bagaimana dia menjadi juru bicara Bukoviva Mas Emil periode 2018, ya. Bagaimana kemudian dia menjaga keseimbangan dengan partai politik yang ada, bagaimana secara eksternal dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu dengan adopsi strateginya kan bisa lebih paham. Maka kami yakini termasuk pada komunitas Nahdlatul Ulama. Karena Gus Han ini cicitnya Darul Ulum, ya. Cicitnya Pondok Pesantren Darul Ulum, tentu dari sisi nasabnya kan lebih. Oke. Wah ini menarik sekali, berarti memang untuk menyambut pesta demokrasi selanjutnya ini, Hanura sudah merasa yakin dan optimistis berada di gerbong yang nantinya akan menjadi pemenang begitu, Cak Teng? Insya Allah, yang namanya perjuangan itu tidak boleh berhenti. Ya kan? Dengan segala ikhtiar, incumbent aja bisa kalah di semua kabupaten kota. Tentu ini kan bagian dari kita bersama. Sedikit pesan untuk kawan milih semuanya yang nantinya akan memilih lagi nih, Cak Teng, apa nih? Silakan sedikit saja. Siap. Jadi kawan-kawan Banyu milih atau teman-teman milih bahwa gunakan hak pilih Anda ketika proses Pilkada 2024. Tentu dengan sebelum datang lihat seluruh program yang ada, yang dilakukan oleh 3 kompetitor hari ini dari pasangan calon yang ada, yang kemudian kalau di incumbent silakan dievaluasi apakah program-programnya dilaksanakan atau tidak dalam perjalanan menjabat. Ya, pahami juga karakter masing-masing, proses komunikasi, proses kemudian menyapa masyarakat, apakah itu berdasarkan hati nurani ataukah memang hanya kebutuhan ketika bicara tentang pemilu, sehingga apa? Jawa Timur akan mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik, sehingga kemakmuran masyarakat Jawa Timur bisa lebih bagus daripada tahun yang kemarin. Ya, ini harapan saya untuk seluruh sahabat milih.
jadilah pemilihan cerdas untuk kemudian memilih dan jangan gadaikan dengan money politik karena itu bagian dari proses yang melanggar hukum dan Anda akan kecewa untuk 5-10 tahun ke depannya. Ya, kawan milih itu tadi satu kutipan penting yang mesti kita renungi bersama ya, bahwa demokrasi kita ini tidak harus bersih begitu ya. Jangan sampai tergadaikan oleh uang-uang yang Anda terima pada saat sebelum momen pencoblosan. Jangan digadaikan kebebasan Anda untuk memilih calon pemimpin Anda. Sekali lagi, gunakan hati nurani, kenali visi dan misinya baik-baik. Lihat rekam jejaknya, sepak terjangnya, kan kita bisa lihat nih sepak terjangnya, kinerjanya seperti apa. Nah, itu dijadikan penentu untuk memilih pemimpin Anda 5 tahun ke depan. Dan ini adalah akhir dari perbincangan saya dengan Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Cak Teng. Siap. Kita ketemu lagi di Banyumili episode berikutnya. Tapi Cak Teng, ini ada satu tradisi yang ada di Banyumili. Kita selfie dulu. Siap. Pengertiannya baik. Terima kasih Cak Teng, sukses untuk Hanura. Sama-sama. Semoga 2009 hasilnya lebih Amin. moncer lagi ya. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi.